Halo Pak. Halo. Ya. Bisa kedengeran enggak? Kedengeran. Kedengeran ya? Tes. Agak jauh ya Pak suaranya Pak Aris. Ah, enggak ya, aku Agak nggak jauh. mikrofon. Oh, iya ya. Anu, buanter gak nih kono? Kedengeran cuman agak jauh suaranya. Oh, berarti gak mekan lagi. Saya. Tes. Banter dah, Pak Ela. Banter dah? Ya, Banter. ya. Oke. Langsung dibuka aja, Mbak Ela. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami mau membahas tema yang sedikit anti mainstream dengan tema gamat membuat panjang umur. Betul Pak ya ini ya temanya? Iya, bahan untuk ini, Oh, ya. bahan untuk Gamat bahan ramuan untuk panjang umur. ya. Ya, baik. Semoga dengan tema yang lebih menarik ini banyak yang lebih menyimak dari yang kemarin-kemarin ya. Langsung saja kepada Pak Aris, silakan. Oke, kita ambil Mbak Ela ya waktunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi gamat ya, kita bahasan untuk malam ini ya gamat. Jadi mungkin untuk awal-awal ini kami sering mengadakan podcast ya untuk uji coba. Jadi mungkin nanti kalau sudah stabil mungkin ya 1 minggu sekali mungkin Mbak Elo ya. Atau Ya. ya seminggu sekali aja ya, biar tidak jenuh. Ya, untuk di awal-awal ini memang pengen uji untuk ininya, untuk apa softwarenya ini loh, apakah stabil atau enggak. Ini suaraku jelas nggak, Mbak? Jelas. Jelas ya. Oke, gamat ya. Agak dibesarin lagi Pak, volumenya Pak. Agak jauh dikit. Iki wis anu wis pol di apa? Di suaraku di anu di lambengku ini misalnya mikrofonnya. Ya, enggak apa-apa. Bentar enggak, Mbak? Ya kedengeran, cuman kayaknya enggak sedekat yang kayak kemarin suaranya. Saya. Apa dipateni sih piye ya? Kok gak fungsi iki ya? Iki lek anu buanter ya, Mbak. Oh. Masih kedengeran kok Pak, cuman ya lebih bagus sih. Maksudnya lebih bagus enggak gresek-gresek kayak kemarin. Enggak Oh, putus-putus. ya. Heeh. Ya. Oke ya, mulai ya. Ya. Oh. Gamat. Jadi ini sudah familiar ya di toko-toko retail atau di toko-toko online itu kalau kita beli gamet sudah familiar, sudah umum lah orang pakai. Cuma kadang itu yang kita temui itu mereka dapat informasi itu nggak jelas gitu loh. Ada yang buat batuk katanya, ada yang buat apa itu habis melahirkan, ada yang untuk luka dan sebagainya yang apa itu kadang itu agak rada-rada tidak masuk akal gitu loh. Nah ini kita bahas ya malam ini biar enggak simpang siur si gamat ini. Jadi ini artikel ini tak ambil dari sumbernya dari Profesor Subhuti Dharmananda ya, PhD. Beliau ini direktur dari Institute of Traditional Medicine, Portland, Oregon ya, Amerika. Ini memang orang keturunan India kayaknya kalau lihat namanya. Ya, PhD gelarnya. Saya tak ambil dari situ. Jadi gamat ini nama latinnya ini ya, Phycopus variegatus, ada Chloronotus, ada jenisnya banyak ini. Phycopus japanicus dan sebagainya, Phycopus harmani juga ada. Jadi banyak
jenisnya gamat itu. Kalau bahasa Indonesia ada yang dikenal gamat nanas, gamat emas, yang familiar kan gamat emas ya kalau di toko Mbak. Iya. Ya, Iya. gamat putih dan sebagainya. Jadi memang banyak sekali jenis gamat itu. Cuman hanya ada beberapa yang bisa digunakan untuk obat. Katanya sih seperti itu. Nah, si gamat ini itu masuk ke kalau di taksonomi atau di ilmu pengklasifikasian makhluk hidup, yaitu masuk di familinya Holothuridae. Jadi binatang-binatang ini binatang-binatang lunak kalau tidak salah, Holothuridae atau jenis binatang lunak laut ini kayak gitu. Jadi dia ini memang penghuni dasar laut ya, kalau lihat dari habitatnya ini si gamat ini, di dasar samudra kayak gitu. Makanya dalam bahasa Tiongkok atau Pinyin itu dikenal dengan nama Haisen atau ginseng laut kasar. Itu bahasa 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 Cinanya artinya itu, Pinyinnya artinya itu, Haisen. Ada lagi yang menyebutnya sebagai Fang Chisen. Nah, itu yang artinya tanduk empat sisi. Ini karena merujuk kepada semacam kayak tanduk runcing-runcing di seluruh tubuh dari binatang ini. Itu dikenal dengan Fangchisen. Jadi kalau lihat dari nama-namanya, dia ini disetarakan dengan ginseng. Nah, seperti itu Mbak. Ya, Iya. sampai sini ada Mbak. Jadi dia ini kelasnya dianggap sebagai ginseng laut. Nah, seperti itu. Kelasnya seperti ginseng. Oke, ada pertanyaan enggak sampai sini? Belum ada. Lanjut ya. Jadi gamat ini kalau di Tiongkok menurut sejarahnya dia ini termasuk makanan-makanan ini ya, makanan spesial. Jadi dan dimakan di hari yang spesial, misalkan kayak tahun baru Cina atau Imlek. Jadi kayak gitu. Enggak setiap hari dimasak, cuma hanya untuk hari-hari yang spesial karena ini juga makanan yang buat mereka juga sangat mahal kalau di sana katanya seperti itu. Dan pengolahannya itu biasanya dicampur dengan atau diolah bersama dengan sirip ikan hiu. Itu satu, yang kedua dengan sarang walet. Ya, biasanya kayak gitu dijadikan sebuah sup. Sup ini dipercayai mereka itu sebagai obat untuk menjadikan ramuan untuk panjang umur. Nah, kayak gitu mitosnya itu. Nah, sampai sini monggo Mbak Ella, ada pertanyaan enggak? Sekilas-sekilas saja. Berarti gamat itu bukan hanya untuk ini jamu ya Pak ya? Berarti dia bisa dikonsumsi biasa ya? Oh, bisa. Dia kalau di negaranya sana di ini Mbak Ella, dibuat apa ya, kayak sup gitu loh. Jadi ya Bahan makanan berarti. bisa sama bahan-bahan yang lain kayak kayak goji berry dan sebagainya. Dia ini. Jadi dibuat bahan makanan memang di sana. Oke, lanjut ya. Iya, iya. Nah, terus kita bahas masalah propertinya atau sifat-sifatnya. Kalau sifat dasarnya dia ini memang asin ya. Jadi Iya, asin, asin banget. terus suhunya hangat. Aslinya sebenarnya makanya kalau habis konsumsi gamet tuh rasanya di weteng itu kayak anget gitu loh. Nah, seperti itu. Cuma meskipun sebentar ada sensasi-sensasi hangatnya kalau di lambung itu. Nah, kayak gitu. Terus arahnya kemana? Dia ini arahnya ke paru dan ginjal, tapi dominannya dia di ginjal. Nah, karena dia binatang, dia sangat sangat ini ya, khasiatnya itu sangat tinggi dibandingkan dengan herbal yang paling bagus sekalipun. Jadi meskipun kelasnya itu ginseng, tapi dia tidak akan bisa menandingi gamat ini karena strukturnya dia memang binatang atau makhluk bernyawa yang dekat dengan manusia. Maksudnya dekat itu strukturnya lebih dekat dengan manusia daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi arah organnya dia ke paru dan ginjal dengan titik berat di ginjal.
Terus ini aksinya atau tindakannya itu yang pertama dia menutrisi darah atau menambah darah, Mbak Elo. Iya. Ya, yang pertama itu menambah darah. Yang kedua dia memupuk ginjal atau esensi ginjal. Ya nanti esensi ini apa, enggak usah dibahas di sini itu karena terminologinya Chinese medicine ya. Jadi nanti panjang kalau dijelaskan. Intinya pokoknya ginjal itu ada kekuatannya. Jadi ada intinya. Jadi intinya itu namanya esensi atau jing itu. Cing itulah bahasa Cinanya, pengucapannya artikulasinya itu cing. Terus yang ketiga menguatkan ci ginjal. Jadi ci ginjal ini sangat penting karena kalau ini sudah merosot maka orang itu tidak akan bisa menopang seluruh tubuh. Jadi bukan orang ya, organ ini tidak bisa menopang seluruh tubuh. Ini terjadi biasanya untuk kasus-kasus orang yang sudah gagal ginjal. Yang pertama fenomena yang akan terjadi pada saat si ginjalnya itu merosot, dia tidak akan bisa membentuk darah. Nah, makanya orang yang gagal ginjal itu selalu terus-menerus membutuhkan apa tuh nek ngaran itu? Cuci darah, hemodialis atau Hemodialisis. transfusi. Ibaratnya ember itu wis bocor iki. Jadi ditowambai kaya apa ya ambles terus karena memang sudah tidak bisa memproduksi darah karena ginjalnya sudah merosot. Ya, itu yang selanjutnya dia melumasi usus. Jadi untuk kasus-kasus yang sembelit parah itu bisa minum gamar. Yang terakhir dia ini menghentikan pendarahan. Jadi dia juga bisa men-stop jika terjadi pendarahan. Nah, penggunaannya bagaimana? Biasanya dia sangat bagus digunakan untuk yang pertama, itu untuk kasus-kasus kelumpuhan. Jadi stroke itu juga bisa, terus atrofi, itu kakinya mengecil itu loh. Pernah tahu enggak, Mbak Ella? Iya, tahu. Nah, orang yang kakinya mengecil dia tidak bisa bergerak lama, tuh akhirnya kakinya mengecil, menyusut. Otot-ototnya itu melemah, itu namanya atrofi. Itu bisa pakai ini. Terus juga digunakan untuk kasus-kasus staminanya lansia. Jadi lansia itu kan kadang wis bobrok gitu lah, awak itu iya ya, koyo kayak lunglai. Nah, wis rengkeng-rengkeng melaku daya-daya dan sebagainya itu sangat bagus dikasih gamat ini. Yang selanjutnya untuk kasus sembelit kronik, jadi orang yang sembelit menaun itu dia tidak bisa pakai kemarin itu, pakai jati Cina sudah tidak bisa dia, nanti malah rusak. Karena sudah kering, saking keringnya, kering kerontang ini, ususnya itu. Makanya dia harus pakai pelumas, nah itu bisa pakai gamat ini. Dia melumasi sekaligus untuk melancarkan BAB. Terus juga bisa digunakan untuk kasus-kasus ini beser ya. Beser ini bisa untuk beser sperma atau spermatorrhea, bisa juga untuk beser pipis. Jadi orang yang gampang ngompolan itu atau poliurea. Jadi orang yang sudah dewasa, kalau anak-anak kan memang memang daya tahannya atau daya kontrolnya kan memang belum sempurna. Jadi saya sering pipis. Tapi kalau orang sudah dewasa sering pipis, itu biasanya balik ke yang tadi itu karena ginjalnya sangat lemah. Itu bisa pakai ini. Termasuk juga orang yang spermanya beser mani itu juga bisa. Jadi orang yang tidak bisa titik-titik mengeluarkan sperma dan sebagainya, titik-titik mimpi basah itu bisa pakai ini. Jadi memang untuk menguatkan ginjal. Yang terakhir dia ini untuk ini kasus-kasus pendarahan ya. Pendarahan di sini bisa, contohnya itu bisa muntah darah, kayak biasanya kalau di medis itu hematemesis ya, atau melena. Hematemesis itu dia mengeluarkan, itu memang dia muntah, terus muntahannya itu berupa darah. Itu hematemesis. Atau juga yang dia pendarahan cuma dia tidak keluar. Ini malah lebih berbahaya, namanya itu melena. Melena ini malena atau melena gitu loh. Jadi dia ini pendarahan cuma tertahan di dalam. Itu indikasinya BAB-nya warnanya sangat hitam. Itu untuk kasus-kasus biasanya asites atau kasus-kasus sirosis kanker hati itu biasanya orangnya seperti itu. Jadi beraknya itu warnanya itu hitam legam, itu karena darahnya sudah menggumpal, pendarahan yang sudah menggumpal di
pencernaan atas, seperti itu. Termasuk juga yang kayak kemarin itu saya tak bahas di grup itu, berak-dera ya, hematosesia. Jadi berak-dera itu BAB-nya masih berdarah, cuma warna darahnya masih segar. Itu artinya kan darahnya di bagian bawah dia, di saluran ini, saluran apa pembuangan kotoran bawah. Oke, baiklah. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Pak, ini kan podcast kita kan mungkin sebagian banyak dari yang menyimak itu mungkin orang awam ya, yang belum mengerti istilah-istilah dari Chinese medicine. Mungkin bisa dijelaskan tadi kan Pak Aris sempat bilang Qing ya, kayak Qing itu mungkin bisa dijelaskan apa itu biar mereka agak ngerti gitu loh, bisa ngerti Sebenarnya ya, penjelasan. ini Mbak Elo, kalau dijelaskan nanti panjang. Cuma intinya sekilas saja. Jadi kalau Qing atau Ya, Qi itu ya intinya ginjal gitu aja. oh, Kalau intinya. Qi itu energi hidup. Ya, jadi orang itu bisa tegak, bisa beraktivitas itu karena adanya Qi atau energi hidup. Seperti itu. Energi untuk hidup atau life force itu kalau bahasa Inggrisnya. Itu Qi. Kalau Qing atau Jing itu ya intinya ginjal. Seperti itu. Oh iya. Sebenarnya kalau di Ya, lanjut ya. Jadi ya. memang gamet ini secara struktur memang dia ini sangat kaya protein ya. Dia ini nomor 2 Mbak Ella. Jadi makanan paling kaya protein nomor 2. Yang bisa mengalahkan dia itu cuma telur. Putihnya telur itu 99% ya. Kalau gamet ini 55% itu kandungannya protein. Sedangkan untuk lemak dia itu sangat bagus karena di bawah 2%. Nah, di negara asalnya di mana di Tiongkok sana itu menurut artikel ini penyajian ya. Untuk penyajiannya itu jika ditujukan untuk menguatkan darah dan memupuk eh, esensi dari ginjal itu biasanya dia dicampur sama daging babi. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk menguatkan darah itu biasanya dicampur sama daging babi kalau di Tiongkok sana. Ya kalau di sini Panas kan ya sifatnya padahal daging babi. Hah? Sifatnya daging babi kayaknya panas ya. Berarti Iya panas cuma iya mereka ini nggak ngerti aku ya biasanya untuk kasus-kasus yang kronik itu dipakai itu kadang dagingnya kadang sumsumnya mereka masak untuk orang-orang yang sangat lemah itu biasanya dicampur itu tidak tahu lah mitosnya kepercayaannya orang sana seperti itu jika ditujukan aja ya jika ditujukan untuk beser baik beser pipis atau beser mani sperma itu biasanya dicampur dengan daging kambing, dimasak dengan daging kambing. Jadi jika untuk menguatkan jing, dimasak dengan daging babi. Jika ditujukan untuk kasus-kasus beser atau kelemahan pada ginjal secara umum, dia biasanya dimasak sama daging kambing. Dan jika ini untuk mengatasi kekurangan yin ya, kekurangan tubuh yang dingin gitu aja ya, kalau bahasa jin itu unsur dingin tubuh, dan untuk mengatasi kekeringan. Jadi biasanya kalau orang kekurangan jin itu gandengannya mesti kekurangan cairan ya. Ini sifatnya kering. Itu biasanya dia dimasak sama jamur perak. Nah, ini jamur perak ini yang mungkin yang jamur putih itu kayaknya. Jamur perak itu bahasanya karena jamur perak. Cuma mungkin yang pernah aku tahu itu jamur putih atau tiram gitu ya. Jamur jamur tiram. putih kayak jamur kuping. Ya. Nah, jamurnya kayak kuping loh, cuma jamur kuping tapi warnanya putih. Nah Oh itu gitu. ya. Pertanyaan sampai sini. Enggak, belum. Lanjut ya. Ya lanjut. Ya, untuk pemakaian aplikasi modern, ya, ini tadi secara TCM ya, secara Chinese Medicine. Nah, yang selanjutnya ini secara modern. Ini penelitian secara ilmu gizi. Nah, secara ilmu gizi ini gamat ini kalau menurut unsur-unsurnya yang ditinjau dari ilmu gizi, dia ini kaya polisakarida kondroitin sulfat. Ya, polisakarida kondroitin sulfat. Zat ini sangat diperlukan untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan tulang, ya, baik untuk kasus osteoartritis, untuk artritis atau untuk artralgia.
Atralgia yang biasanya wong luwe nuli awake lho. Jadi sendi-sendine gampang lek tuwa kan biasanya nek ngarani saraf kecepit padahal itu bukan kecetit. Aslinya ya atralgia itu. Kecuali memang orangnya kecelakaan atau jatuh itu mungkin saraf kecepit. Tapi kalau enggak nyapo-nyapo tangi turu terus sendi-sendine loro kabeh lah itu kemungkinan atralgia. Terus juga polisakarida mengandung polisakarida sulfat. Ya, ini biasanya sama kedokteran medis modern Cina itu dipakai untuk kasus-kasus mengatasi virus atau menekan virus. Seperti itu. Di Jepang, kandungan kondroitin sulfatnya itu digunakan untuk terapi HIV. Ya, itu bisa ini dipakai untuk HIV, Mbak Ella. Untuk di Jepang sudah dikembangkan ini. Terus dia juga mengandung saponin glikosaid. Nah, itu saponin glikosaid ini setelah diteliti itu memiliki struktur yang lebih kuat daripada yang dipunyai ginseng sama jamur lingsi atau ganoderma. Jadi memang gamat ini memang ini ya apa kalau dibilang ya harganya segitu ya sangat murah dibandingkan dengan herbal-herbal yang paling bagus seperti ginseng dan lingsi itu. Lingsi kalau di toko ada enggak, Mbak? Ada ya Mas Ian ya? Ada. Saya jarang lingsi. Iya ada. Ya itu termasuk juga herbal istimewa itu kalau di Tiongkok itu sama ginseng itu herbal yang diistimewakan itu. Jadi kalau lingsi itu biasanya untuk kasus-kasus penenang, untuk orang-orang yang insomnia dan sebagainya itu dipakai di sana untuk menenangkan saraf. Itu gamat itu lebih tinggi dari itu dia kandungan saponin glikosaidnya. Terus yang terakhir dia ini mengandung saponin polisakarida. Kalau di medis konvensional, itu kedokteran, bukan kedokteran tradisional ya, untuk kedokteran modernnya di Cina sana, itu biasanya digunakan untuk terapi kanker. Nah, kira-kira seperti itu aja Mbak Ella, untuk pembahasan malam ini. Jadi memang untuk orang-orang yang sudah sepuh, lansia, karena mengalami kemerosotan. Jadi lansia itu biasanya yang pertama itu kasusnya itu kemerosotan ginjal. Itu yang sudah umum terjadi, karena ya dipakai seumur hidup ya merosot ininya. Itu yang paling bagus dikasih ya gamat ini. Jadi kalau orang-orang tua pengen merawat orang tua ya wajib dikasih gamat ini kalau atau juga untuk kasus-kasus orang yang ini yang mengalami degradasi mental. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus yang ada gangguan otak itu ya sangat bagus kalau dikasih gamat ini. Karena otak itu sebenarnya dia lautan sumsum yang sumbernya dari ginjal juga. Jadi ya otomatis kalau di tonik ginjalnya ya otaknya yang kena. Jadi untuk pertumbuhan anak, untuk kecerdasan anak ya ini herbalnya. Jadi bukan madu-madu kecerdasan anak itu enggak. Tapi yang jelas aksinya ya gamat ini. Oke, gitu aja Mbak Elo untuk paparan malam ini. Tak kira. Mungkin ada pertanyaan enggak? Sudah. Monggo kalau ada pertanyaan. Sudah cukup. Itu Mbak Elo ya. Oke, bisa ditutup Mbak Elo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aris atas materinya untuk kali ini yang lumayan menarik tentang herbal gamat yang sangat familiar ya di kalangan ini orang-orang Indonesia ya, banyak yang memakai juga. Jangan lupa follow akun YouTube Tifa Herbal, like dan share video ini agar lebih bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih telah menyimak podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.